Apa itu tanah air? Apakah ia hanya sekadar hamparan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke? Apakah ia hanya sekadar garis batas teritorial yang digambar di atas peta dunia? Bagi sebagian orang, tanah air mungkin hanya tempat lahir, tempat di mana kita pertama kali menghirup udara, dan kelak menjadi tempat di mana tubuh kita berpulang. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, tanah air adalah sebuah jiwa. Indonesia bukan sekadar nama, ia adalah sebuah perasaan, sebuah ikatan tak kasat mata yang menyatukan ratusan juta detak jantung yang berbeda dalam satu irama yang sama. Nasionalisme, kata yang sering kita dengar di ruang kelas, sering kita teriakkan saat upacara bendera. Tapi, apakah ia telah benar-benar hidup di dalam nadi kita? Nasionalisme bukanlah sekadar slogan kosong. Ia adalah manifestasi dari rasa cinta, cinta yang tidak menuntut, cinta yang memberi tanpa pamrih, seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Itulah mengapa kita menyebutnya Ibu Pertiwi. Di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, disinilah bersemayam jasad-jasad yang pernah memiliki mimpi. Mereka adalah ayah, mereka adalah anak, mereka adalah saudara. Mereka punya rasa takut sama seperti kita. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka dengan kita. Ketika panggilan Ibu Pertiwi bergema, mereka memilih untuk meletakkan rasa takut. Mereka menukar masa muda, menukar kesempatan untuk menua bersama keluarga demi satu kata, merdeka. Di Banjarbaru ini, tanah yang kini tumbuh menjadi kota yang sibuk, tersimpan memori kolektif tentang pengorbanan. Setiap inci tanah yang kita injak dengan amanah hari ini dibayar lunas dengan darah mereka yang tertumpah di masa lalu. Nasionalisme bagi mereka bukan perdebatan di media sosial. Nasionalisme bagi mereka adalah peluru yang menembus dada, keringat yang bercampur darah di parit-parit gerilya, dan doa terakhir yang terucap saat nyawa meregang. Tidak jauh dari hiruk-pikuk Bandara Samsudin Nur di Liang Anggang, terbaring seorang putra terbaik yang pernah dilahirkan oleh tanah Kalimantan, yaitu Brigadir Jenderal TNI Hasan Basri. Bagi generasi muda, mungkin nama beliau hanya terdengar sebagai nama jalan, nama rumah sakit, atau gedung universitas. Tapi sejarah mencatatnya dengan tinta emas. Beliau adalah Bapak Gerilya Kalimantan. Coba bayangkan kondisi saat itu. Tahun-tahun kritis setelah 1945, Belanda kembali datang, memblokade Kalimantan, berusaha memisahkan pulau ini dari Republik Indonesia yang baru lahir. Komunikasi dengan Jawa terputus, logistik menipis, harapan seolah sirna. Namun, di tengah kepungan itu, Hasan Basri berdiri tegak. Beliau memimpin ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Beliau bergerilya keluar masuk hutan meratus menyatukan kekuatan rakyat semesta.
Puncaknya adalah sebuah keberanian luar biasa pada tanggal 17 Mei 1949. Di kandangan, beliau membacakan proklamasi Kalimantan, sebuah pernyataan tegas kepada dunia bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan benar-benar menentang penjajahan, dan bahwa sesungguhnya Kalimantan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Tindakan ini adalah bukti tertinggi dari cinta tanah air. Nasionalisme Hasan Basri mengajarkan kita tentang integritas, bahwa Indonesia tidak akan utuh tanpa Kalimantan, dan Kalimantan tidak akan bermartabat tanpa Indonesia. Beliau mengajarkan kita bahwa mencintai tanah air butuh keberanian mengambil sikap di masa-masa paling genting. Setelah semua itu, bagaimana dengan kita hari ini? Perang fisik telah usai, senjata telah disimpan, Hasan Basri dan ribuan pahlawan lainnya telah istirahat dengan tenang. Tapi, apakah perjuangan telah selesai? Ya, sepertinya belum. Tantangan nasionalisme hari ini tidak lagi melawan penjajah asing. Musuh kita hari ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Musuh kita adalah perpecahan, kebodohan, korupsi, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Jika kita kembali membahas tentang cinta tanah air di era modern, tentunya akan muncul topik, salah satunya kontribusi. Bagi seorang mahasiswa, nasionalisme adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Kemudian bagi seorang pejabat, nasionalisme adalah melayani rakyat tanpa mengkhianati amanat. Bagi kita semua, nasionalisme adalah menjaga lingkungan, merawat toleransi di tengah keberagaman suku dan agama, serta bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Mencintai Indonesia berarti mencintai kekurangannya sembari bekerja keras untuk memperbaikinya, bukan dengan mencaci maki, tapi dengan solusi dan prestasi. Kita ini semua adalah pewaris Republik ini. Jangan biarkan pengorbanan para pahlawan di makam-makam sunyi tadi menjadi sia-sia hanya karena kita malas, apatis, dan mudah untuk diadu domba. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita belajar satu hal yang penting, bahwa tanah air ini dibangun di atas pondasi tulang belulang para syuhada, bahwa merah putih benderanya adalah warna darah dan suci niatnya. Estafet perjuangan kini ada di tangan kita. Mari kita rawat Indonesia, mari kita jaga benua kita, bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita sadar disinilah rumah kita, disinilah hati kita berlabuh. Nasionalisme adalah tentang memberi yang terbaik, sekecil apapun itu, untuk kejayaan bangsa. Akhir kata, saya, Abdul Hayy, kita semua, warga negara Indonesia, berpancasila, merdeka.